Gimana sih cara agar di mana-mana tetap menghasilkan cuan? Oke, jadi banyak yang tanya aku di komentar Instagram dan DM Instagram. Jadi gimana sih cara agar di mana-mana tetap menghasilkan cuan? Karena aku bikin salah satu konten yang ngomongin bisa cuan di mana aja. Nah, apa sih yang salah satu yang dikerjakan biar bisa cuan di mana aja atau bisa menghasilkan cuan di mana aja? Nah, salah satunya yaitu produk digital. Apa itu produk digital? Produk digital itu produk yang nggak ada barang fisik ya istilahnya. Ya kayak produk digital itu kayak misalnya teman-teman jualan misalnya kayak donat kan ada bentuk fisiknya, tapi kalau produk digital itu nggak ada produk fisiknya, itu bisa berupa e-book nanti atau bisa produk-produk kreatif. Nah, contoh-contoh produk digital itu apa saja? Ini udah tak bikinkan PDF ya. Udah tak bikinkan PDF itu ada e-book, terus ada template feed Instagram, ada graphic design atau desainer, ada video editor, ada footage video, ada footage foto, dan masih banyak. Nanti teman-teman tak kasih PDF-nya, nanti teman-teman komen aja, komen mau, nanti tak kasih PDF-nya. Teman-teman pelajari produk digital itu apa saja dan gimana cara menjualnya. Itu kan ada banyak ya, nanti ada banyak produk digital, jadi teman-teman pilih salah satu yang sekiranya teman-teman, aku bisa nih, ini tak kembangin. Misalnya aku udah bisa desain dikit-dikit nih, terus ya udah didalami lagi, terus teman-teman mau jualan ini ya, karena produk digital itu ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu produk yang misalnya produk digital yang kalau kamu kerja itu dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Itu jasa kreatif, misalnya jasa desain, jasa edit video, atau jasa bikin musik dengan AI atau yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada produk digital yang bikin sekali itu bisa dijual berkali-kali, seperti e-book, template feed Instagram, atau template misalnya presentasi, atau template misalnya layout buku, atau e-course, dan lain sebagainya. Itu bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Jadi teman-teman mau pilih yang bentuknya jasa atau yang bentuknya tadi bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Tapi kalau aku yang tak lakukan itu menggunakan dua-duanya itu tak lakukan ya, karena ada jasa kreatif dan ada produk digital yang bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Jadi teman-teman, nanti tak kasih PDF-nya, teman-teman komen mau, nanti pelajari aja. Itu udah tak jelaskan, ini produk digital itu ada apa saja, kurang lebih ini lebih dari 10 kalau nggak salah ini. Coba nanti pelajari aja teman-teman. Terus teman-teman pilih salah satu yang sekiranya teman-teman itu bisa. Misalnya aku bisa nih desain ini, ya udah kembangin. Atau aku bisa nih misalnya edit video, aku bisa nih bikin template feed Instagram, bikin misal template Instagram dan tahu strategi konten feed Instagram yang banyak komen ataupun misalnya tahu seperti itu, ya itu bagus. Udah ada teman-teman udah tahu proses atau gambaran ngejualnya itu kedepannya udah ada gambaran. Nah, teman-teman pilih salah satu yang ada di pilihan produk digital itu, terus teman-teman dalami. Misalnya teman-teman bisa cari tutorial atau penjelasan di YouTube atau di Google atau di internet itu banyak ya teman-teman, tinggal pelajari aja dari hulu ke hilir. Nah, karena proses memilih salah satu produk digital ini prosesnya sebenarnya tidak mudah juga, karena teman-teman ya mungkin misalnya teman-teman belum pernah terjun di dunia produk digital misalnya, terus misalnya sebelumnya jualan produk fisik, terus tiba-tiba suruh jualan produk digital, itu tuh prosesnya akan lumayan panjang ya. Kalau teman-teman misalnya jualan template feed Instagram, teman-teman harus minimal kan harus bisa desain dulu. Kalau teman-teman belum bisa desain, ya teman-teman harus belajar dulu, dan belajarnya itu bisa memakan waktu mungkin bisa sebulan atau sampai bertahun-tahun, tergantung kecepatan masing-masing ya. Jadi kenapa harus memutuskan salah satu? Karena kalau semua digarap itu nggak akan mungkin bisa gitu teman-teman. Jadi teman-teman pilih salah satu aja produk digital yang teman-teman mau dikembangkan atau dipelajari lebih dalam lagi, dan menurut teman-teman bisa melakukan itu. Terus selanjutnya, kalau teman-teman sudah memilih produk digital apa yang mau dikerjain, teman-teman pilih salah satu, terus teman-teman proses selanjutnya kan gimana, misalnya cara membuatnya. Misalnya teman-teman bikin e-book ya, e-book kan perlu menulis teman-teman misalnya menceritakan kisah teman-teman, misalnya misalnya pernah jualan bisa menghasilkan misalnya omset sampai ratusan juta, ya itu ceritakan dari awal sampai akhir dijadikan sebuah buku atau tulisan. Nah, setelah jadi ketikan tulisan itu kan ada proses selanjutnya, yaitu layout. Kenapa harus layout? Karena kalau teman-teman
jual apa adanya ketikan dari Word atau Google Sheet itu kan kurang menarik ya, dan akan capek untuk orang itu membaca e-booknya. Jadi teman-teman harus desain atau di layout sedemikian rupa agar tampilan e-book itu bisa menarik dan dibacanya itu nggak gampang capek. Nah, itu proses selanjutnya. Kalau teman-teman udah bisa ngetik tapi teman-teman nggak bisa desain, ya teman-teman ada proses desain layoutnya, itu baru belajar lagi. Tapi kalau teman-teman punya budget, itu bisa diserahkan ke ke jasa yang bisa menerima layout. Nah, seperti gibido.id di Instagram atau di Shopee, itu ada gibido.id, itu kita punya jasa layout. Jadi teman-teman misalnya udah bikin e-book, udah ngetik, terus gimana ngerapiinnya atau nge-layoutnya biar tampilannya lebih enak dibaca dan nggak bikin capek, itu teman-teman serahin aja filenya ke gibido.id di Instagram dan Shopee. Teman-teman coba buka aja di sana. Nah, kalau teman-teman nggak punya budget, ya terpaksa teman-teman harus belajar, misalnya belajar layout, ya paling gampang-gampangnya ya menggunakan Canva ya. Jadi teman-teman bisa belajar Canva, gimana layout buku dari ketikan terus jadikan lebih rapi, itu menggunakan Canva. Kalau teman-teman punya budget dan nggak mau ribet, ya silakan aja ke gibido.id. Itu teman-teman. Nah, itu kan prosesnya panjang ya. Nah, proses selanjutnya teman-teman kan setelah jadi produk digitalnya, misalnya e-book. Ini contoh aja e-book, misalnya judul e-booknya jualan hanya dengan HP bisa menghasilkan ratusan juta. Nah, salah satu marketing untuk misalnya teman-teman udah bikin e-book, gimana ngejualnya, itu salah satunya menggunakan istilahnya personal branding. Apa itu personal branding? Ya, teman-teman bangun akun Instagram atau sosial media lainnya, tapi teman-teman tak sarankan pilih salah satu dulu aja. Salah satu sosial media maksudnya, misalnya Instagram. Nah, teman-teman bikin Instagram, misalnya teman-teman bikin e-booknya kan judulnya hanya dengan HP misalnya bisa menghasilkan omset ratusan juta misalnya. Ya teman-teman bikin konten di Instagram, ya konten-kontennya yang berhubungan dengan itu. Dengan menggunakan HP bisa menghasilkan omset ratusan juta, itu segaris dengan itulah, sehubungan dengan itu. Jadi bikin kontennya ya bukan dengan itu, terus konsisten, bisa sehari 3 video atau lebih banyak lebih bagus, misalnya sampai 10 video. Kalau sudah kebangun misalnya viewsnya udah sampai ratusan ribu atau sampai jutaan dan followernya sudah menambah, itu teman-teman kalau mau jualan e-book, misalnya tadi judulnya apa tadi? Judulnya hanya dengan HP bisa menghasilkan omset ratusan juta. Nah, tinggal jualan e-book itu di dalam konten. Jadi teman-teman harus bikin konten terus di Instagram sampai followernya, view-nya banyak dan followernya banyak. Kalau udah banyak akan mudah untuk jualan e-booknya atau misalnya produk digital lainnya. Tapi tergantung segaris ya. Jangan misalnya teman-teman misalnya udah bangun di Instagram itu spesialis misalnya bikin musik, terus tiba-tiba di situ jualan misalnya stok foto atau video, itu nggak nyambung. Jadi teman-teman harus bikin akun lagi kalau saranku ya. Jadi fokus satu niche dulu, jangan kebanyakan. Jadi misalnya teman-teman tadi produk digital e-booknya hanya dengan HP menghasilkan omset ratusan juta, itu ya udah kontennya dan itu nanti jualannya ya produk e-book itu dulu, atau kalau yang lain bisa e-course atau produk digital yang lainnya. Itu teman-teman, itu salah satu yang atau menjual dengan budget yang tidak besar. Karena kalau udah teman-teman udah bangun personal branding, itu trust itu sudah kebantu ya. Jadi orang udah lebih percaya sama teman-teman. Jadi prosesnya memang agak panjang karena itu prosesnya tidak instan ya. Jadi teman-teman harus sabar tahap demi tahap. Nah, setelah bangun sudah bikin konten sampai ratusan ribu, pengen nambah atau scale up itu kayak misalnya per hari jualannya cuma 100, misalnya mau bikin 200 300, itu di boost menggunakan ads. Jadi konten teman-teman yang view-nya bagus itu di boost menggunakan ads. Iya, itu. Kalau teman-teman nggak bikin atau nggak bangun personal branding, itu bisa juga, tapi budgetnya itu akan lebih besar untuk biaya ads-nya, karena orang yang mau beli itu belum trust sama teman-teman. Karena misalnya teman-teman kamu itu siapa, misalnya belum kenal kamu tiba-tiba jualan ini kan. Kecuali teman-teman udah bangun konten, bikin cara bikin tadi dari HP bisa menghasilkan ratusan juta ya, konten-konten itu kan orang udah punya banyak, udah trust ya, udah percaya, terus nanti jualan itu lebih mudah. Kalau belum bangun personal branding itu akan lebih susah dan perlu budget yang tinggi karena perlu biaya iklan yang terus-menerus setiap hari.
Gitu teman-teman. Apalagi ya, oh ya tadi yang teman-teman yang pengen pengen tahu produk digital apa saja dan gimana cara menjualnya, teman-teman nanti komen mau aja, nanti kita kasih PDF-nya, nanti teman-teman dipelajari dan pilih salah satu. Jadi produk digital itu atau membangun produk digital itu prosesnya panjang ya, jadi teman-teman itu kebanyakan instan ya, oh pengen enak ya kerja di mana aja, itu prosesnya itu nggak instan, jadi perlu proses yang lumayan panjang, jadi teman-teman ya ngikuti step by step gimana alurnya ya, salah satunya tadi harus gimana bikin produknya, gimana cara ngemasnya atau layoutnya, desainnya, terus gimana jualnya, terus gimana jual dengan konten organik dan konten ads. Itu kan prosesnya tahap demi tahap ya, tidak bisa instan. Itu teman-teman. Nanti teman-teman komen mau aja, itu bisa teman-teman bisa gabung grup di cuan di mana aja. Itu gabung grup gratis, teman-teman gabung aja di situ. Oke, mungkin segini dulu sharing saya kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan tentunya bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Buat kamu yang mau bikin desain logo, kemasan, poster, layout buku, konten desain, foto, atau video untuk promosi di sosial media, serahkan saja sama hansrict.com. Tampilan brand dan produk kamu pasti akan menjadi lebih menarik guys. Yuk segera order biar tidak masuk ke antrian yang 500 guys.